Mangga 100.000. Kawan, 100.000. Dulu waktu kampanye janji tak akan naikin pajak. Tahun 2025 diprediksi akan menjadi masa sulit bagi kaum kelas menengah. Masya Allah jalannya untuk menuju ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang ada mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Mama, Ini deh guys. ini harga berapa? Ini 20. Ini apa? 20.000 satu tumpuk. Ya, ini satu tumpuk 20. Iya, kalau jeruk 20.000. Ini satu buah jeruk 10.000. 10.000. Kalau ini 100.000. Mangga 100.000. Kawan, 100.000 kawan satu. Mana bawa dari Jayapura? Ah, dari Jayapura. Yang Timur tidak ada. Tidak ada. Ini Kan 50.000 satu. 50.000 satu. Mama yo. Baru Pinang. Pinang satu 5.000. Satu 5.000. 10. Dua 10. 3 10.000. Aye. 4 20. 3 20. Baru makan apa kita ini? Kalau noken asli. Ah, noken asli. 300.000. Ah, ini 300.000. Ini cantik. 300.000 Ini 300.000, ini begini sudah normal harganya ini. Ini Iya. asli. Ayo. Asli Papua. Ini Kulit kulit kayu. kayu toh? Ah, Kulit itu kayu. sudah. Kali ini benang. Kalau ini benang. Iya. Oh, Itu kulit kayu yang ini ini. 1 juta. Ini benang wol 1 juta. Ya. Wih, lebih mahal benang wol Kalau ini tas benang wol juga tapi beda-beda. Ini 300, Ya. ini juga beda, ini 200, ini 180. Ya, 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 ya. Kalau ini Wah. untuk kait, jadi Mahal kali ya. Kok bisa? Apa bangga aja 100.000 sama dengan sekitar 28 ringgit uang sini guys, atau 28 ringgit gitulah. Kalau 10.000 itu sekitar dengan 2 ringgit 80 sen lah gitu ya. Mahal kali itu satu guys. Satu. Astagfirullahaladzim. Yang katanya negeri ini adalah negeri kaya di Papua ini, provinsi terkaya itu dari apa sumber daya alamnya, tapi di sana itu ketimpangan sangat luar biasa guys. Bener, sangat luar biasa tuh. Astagfirullah. Harga minyak aja kalian tahu. Harga beras berapa? Kalian tahu itu? Masya Allah. Belum ada pemerintah sampai sekarang itu belum bisa menyetarakan mereka dengan provinsi-provinsi lain. Setidaknya beda dikit udah biasa lah. Kenapa? Di Indonesia itu apa beda-beda harganya? Karena nggak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia ini kan ada KDN yang selalu mengecek ke kedai-kedai itu, yang selalu tengok ke kedai-kedai harga tuh, kalau tak sesuai dengan disepakati kerajaan itu akan disaman guys. Itu bagus. Di sana itu nggak ada seperti itu guys. Itulah yang perlu gue bilang sama kalian tuh. Perlu kita mencontoh Malaysia itu seperti itu gitu. Jadi kalian tuh jangan alergi ketika gue tuh bilang suruh nyontoh Malaysia. Kebaikan kok yang nyuruh yang gue suruh untuk mencontoh itu. Bilang tuh sama pemerintah lo yang kalian selalu bilang pemerintah kita itu baik lah, gini lah, itulah, pret. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ini deh guys. Dulu waktu kampanye janji tak akan naikin pajak. Ya. Ya enggak? Ya betul. Giliran udah terpilih, wah, pembohong. Bukan cuman si Bowo doang tuh yang bohong, adiknya juga ikut bohongnya kan. Gak minta ada kenaikan tarif pajak di era Prabowo. Kok mulai Januari pajak udah naik? Gimana sih? Tolong dong janji-janji kampanyenya
itu aja dulu dilaksanakan. Ngeri kali kalian, bah. Kemarin sempat banyak yang menolak, sampai banyak tuh anggota DPR yang menolak juga tuh ya kan. Terus dialihkan, pajak yang dinaikin cuman barang mewah. Masa barang mewah, sabun naik, deterjen naik, kecap naik, sampo naik, cemananya. Masa barang-barang kayak gitu naik juga? Yang katanya negara kaya dengan sumber daya alamnya, yang seharusnya pajak itu paling kecil di dunia, tapi ternyata pajak kita itu di urutan nomor 4 termahal di dunia. Coba bayangin, negara yang katanya kaya dengan sumber daya alamnya, kemana otak kalian? Yang katanya negara kita terbaik itu sekarang, terbaik dari mana? Coba. Kalian tuh yang ngomong tuh gimana ya? Enggak pernah lihat berita atau enggak, apa ya, gue bingung sama orang-orang ini. Asik cari kesalahan negara lain, seakan-akan negara kita itu oke lagi nih, lagi tuh pret. Woi, lu di mana sih sebenarnya? Gue bingung sama orang-orang ini. Ini orang-orang ini ada di Goa atau gimana sih? Atau dalam, aduh, gue bingung ngomongnya itu. Aduh, Pak Prabowo ini lagi ingkar janji lagi. Waktu kampanye, waktu mencalonkan diri sebagai presiden dulu, janjinya ini itu, gak mau naikin pajak. Di era Prabowo gak akan ada kenaikan pajak. Pret. Gua udah memprediksi itu semua waktu pemilihan itu, hari 2024 kemarin, pemilihan presiden kemarin, waktu kampanye. Di situ saya buat konten khusus buat ini. Gue bilang di situ bahwa siapapun yang akan jadi presiden, pajak kita akan naik di tahun 2025. Kenapa? Karena hutang kita sekarang bengkak. Masa negara kaya dengan sumber daya alam tapi hutangnya bengkak seperti itu, kalah dengan negara-negara yang tidak punya sumber daya alam tapi hutangnya jauh lebih kecil dari kita. Kemana? Apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya? Mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan dirinya? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Tahun 2025 Ini deh, guys. diprediksi akan menjadi masa sulit bagi kaum kelas menengah. Kalian siap hadepin ancaman kebijakan yang bikin kondisi ekonomi kita makin berat, teman-teman? Jelas, ini poinnya. Kelas menengah yang katanya jadi penopang ekonomi malah terancam harus jatuh miskin. Ada beberapa kebijakan yang bakal jadi game changers buat kita, terutama buat dompet kita. Kita bakal menghadapi kanker kantong kering. Nih, biar nggak paham ya, gua coba breakdown satu persatu. Di mana kebijakan yang bakal motong bikin kantong kita menjerit, melejit, nggak bisa bertambah. Yang pertama, PPN naik dari 11% jadi 12%. Jangan anggap remeh, teman-teman. Ini bakal bikin harga barang kebutuhan sehari-hari makin mahal. Kedua, tarif listrik non-subsidi disesuaikan alias naik. Jadi siap-siap tagihan bulanan makin nyekik. Lalu yang ketiga, subsidi BBM dan LPG bakal dihapus. Artinya kalau nggak masuk kategori subsidi, siap-siap keluarin duit lebih banyak buat isi bensin dan masak. Yang keempat, iuran BPJS Kesehatan juga naik. Padahal kelas menengah itu nggak dapat subsidi kesehatan kan. Yang terakhir, kalau renovasi rumah, bangun rumah, pajaknya naik dari 2,2% jadi 2,4%. Makin berat kan? Gimana? Ngerasa nggak sih semua ini bakal berimbas ke kehidupan kita sehari-hari? Apa kelas menengah cuma bisa jadi sapi peras mata? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Mau gue tambahin, pajak motor sekarang naik 66%. 66 ya, bukan 6,6 ya. 66%. Coba bayangin, kalian yang punya pajak motor 1 juta di tahun depan 2025 mulai 5 Januari ini itu menjadi 1.660.000. Bayangin, naiknya sudah lebih dari separuh guys, lebih dari 50%, 66%. Makan tuh pajak, itu pajak motor. Setara kalau di sini itu sekitar 460 ringgit lah 1 tahun. Bayangin. Cukai itu jalannya masih kayak gitu. Cukainya itu dikedepanin, pajaknya itu dikedepanin. Ini yang gue bilang, kenapa nggak bisa contoh Malaysia sih yang ngasih gratis pajaknya untuk pengguna motor yang sisi ke bawah, yang sisi menengah ke bawah gitu. Kenapa kita nggak bisa sih? Padahal kita itu jauh lebih kaya sebenarnya dari Malaysia loh.
Sumber daya alam kita itu lebih besar dari Malaysia. Tapi kenapa Malaysia itu bisa mengoptimalkan semuanya itu, bahkan bisa membantu rakyatnya, sedangkan kita membebani rakyat. Sampai sekarang tuh rakyat di tahun 2025 ini rakyat akan jauh lebih terbebani. Udahlah, penghasilan kurang, penghasilan nggak ada, kerja sulit, pajak dinaikin, semuanya dinaikin. Coba bayangin, siapa tuh yang bilang bahan pokok nggak akan naik? Kalau pajak semuanya naik, bahan pokok otomatis akan naik, karena semuanya itu berawal dari pajak. Emang bodoh tuh pedagang-pedagang, emang bodoh tuh pengusaha-pengusaha nggak mau naikin penghasilannya, sedangkan pajaknya udah dinaikin. Gitu logikanya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Masya Allah, jalannya untuk menuju ke sebuah kampung terpencil yang paling ujung di kaki Gunung Raung. Ya, seperti inilah kondisi jalannya teman-teman. Masya Allah, jalannya yang nanjak, jalan tanjakan, dan parah seperti ini teman-teman. Ini adalah kampung terpencil yang paling ujung di kaki Gunung Raung teman-teman. Assalamualaikum. Kalimati. Kalimati. Kenapa kok namanya Kalimati? Ada sungai yang mati kah? Ada sungai yang mati, Mas. Tapi sungainya ada airnya nggak? Ada. Kalau nggak musim hujan nggak ada. Tiba-tiba itu. Kekayaan alam kita itu melimpah, tapi sayang gagal untuk mensejahterakan rakyatnya. Malah kalah sama negara yang minim dengan kekayaan alam tapi bisa mensejahterakan rakyatnya. Di mana kesalahan ini? Siapa yang salah? Coba kita share di kolom komentar. Kita berdebat di situ. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.